Aduh, aduh, ampun Gusti. Mengapa hamba diperlakukan seperti ini, Gusti? Apa kesalahan hamba? Ampun, ampun Gusti. Kesalahanmu ialah karena kau tidak mau memberikan keterangan kepada kami. Ini belum seberapa, Kepala Desa. Jika kau masih tetap menyembunyikan Demung Wira dan tidak mau membantu kami, nyawamu akan segera melayang. Ampun Gusti, hamba ingin membantu Gusti, tapi aduh, bagaimana? Hamba benar-benar tidak tahu sesuatu pun mengenai Demung Wira. Salah seorang warga desamu mengatakan, Kepala Desa, bahwa Demung Wira pernah datang ke rumahmu ini. Dan orang itu juga mengatakan bahwa kau sengaja memberikan perlindungan kepada Demung Wira. Bagaimana ini? Mana yang benar? Ampun Gusti, hamba warga desa itu pasti salah lihat. Hamba sama sekali tidak pernah bertemu dengan Demung Wira. Sungguh Gusti, jangan dengarkan keterangan warga desa itu. Barangkali dia memberikan keterangan hanya karena rasa takut. Dan keterangan seperti itu jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan, Gusti. Tutup mulutmu. Kau pintar ngoceh. Kau pintar berbicara. Aku lebih percaya keterangan yang diberikan warga desamu itu daripada pengakuanmu. Sekarang tinggal bagaimana kau sendiri. Kau ingin selamat atau kau ingin mampus di tanganku? Sebab ketahuilah, Kepala Desa, kami semua ditugaskan menangkap kembali Demung Wira. Demung Wira telah membuat kesalahan besar terhadap pemerintah Majapahit. Dan kami semua ditugaskan untuk membawanya kembali ke Majapahit dalam keadaan hidup atau mati. Karena itu, siapa saja yang berani memberikan perlindungan kepada Demung Wira, dan siapa saja yang tidak mau membantu usaha kami menangkap Demung Wira, itu sama halnya menentang pemerintah Majapahit. Nah, kau tidak usah berpanjang lebar mengemukakan alasanmu, Kepala Desa. Kau pasti sengaja memberikan perlindungan kepada saudaramu itu. Tapi bukankah hal itu perbuatan tolol? Mungkin Demung Wira bisa selamat. Tapi bagaimana dengan nasibmu? Nasib keluargamu? Dengar, Kepala Desa, jika kami gagal menemukan Demung Wira di desa ini, maka dalam waktu sekejap Segaluh akan kami bumi hanguskan. Ampun Gusti, janganlah Gusti memaksa hamba untuk memberikan keterangan yang tidak pernah hamba ketahui, Gusti. Bagaimana hamba dapat memberikan keterangan? Hamba sudah mengatakan secara jujur, Gusti. Hamba tidak berbohong di hadapan Gusti. Orang tua seperti kau tidak pantas diberi hidup. Minggir, Rayuyu. Kalian semuanya minggir. Aku akan membereskan si tua bangka ini. Aku tidak ingin dipermainkan. Aku tidak ingin dilecehkan oleh kepala desa yang bodoh dan celaka ini. Minggir semuanya. Dan lihat apa yang akan kulakukan terhadap manusia tolol ini. Rawedeng nampaknya sudah tidak sabar lagi. Dia segera mencabut kerisnya. Sementara Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa serta beberapa orang prajurit yang mengerumuni kepala desa segera bergerak menepi. Selanjutnya mereka hanya mengawasi saja apa yang akan dilakukan oleh Rawedeng. Rawedeng mengangkat kerisnya tinggi-tinggi ke udara. Kemudian dia berpaling ke arah kepala desa. Lihat, kepala desa. Kau tentunya tidak ingin mati konyol, bukan? Ampun, Gusti. Mengapa hamba harus bernasib semalang ini? Hamba benar-benar tidak tahu mengenai Demung Wira, Gusti. Ya, bagus. Kau memang tidak tahu di mana tempat persembunyian Demung Wira. Artinya kau tidak dapat membantu kami, bukan? Nah,
Karena itu kau harus membayar mahal. Kau harus membayar dengan nyawamu. Tubuh kepala desa Segaluh menggelepar sekarat. Dadanya memuncratkan darah segar begitu ujung keris Rawedeng menembusnya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh itu pun terkulai, tak berdaya, tak bernyawa lagi. Dia sudah mati, Rawedeng. Ya, biarlah dia mati. Orang seperti ini sudah sepantasnya mati. Rayuyu, bagaimana orang-orang yang berada di dalam rumah? Maksudku, keluarga kepala desa goblok ini. Mereka kami ikat. Semuanya ada 3 orang. Seorang wanita, mungkin itu istrinya, dan 2 orang lagi laki-laki. Semuanya kami ikat erat-erat dan kami sumpal mulutnya dengan kain. Bagus. Sekarang bakar rumah kepala desa ini. Bakar bersama seluruh isinya. Biarkan orang-orang itu menjerit-jerit kesakitan dilanda api. Sebentar lagi tubuh mereka akan hangus menjadi arang. Cepat kerjakan, Rayuyu. Rabanyak, Rapangsa, bantu Rayuyu membakar rumah itu. Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa segera bergerak dengan gesit. Tangan mereka menyambar obor, kemudian melemparkannya ke atas atap rumah. Dan sebentar kemudian, api sudah menjalar kemana-mana. Nampaknya Demung Wira sudah melarikan diri, Rawedeng. Dia sudah tidak ada lagi di desa ini. Kami sudah mencarinya ke sana kemari, segala pelosok desa ini. Tetapi kami tidak berhasil menemukannya. Bagaimana sekarang, Rawedeng? Keparat. Kita memang harus gagal lagi. Kalau begitu baiklah. Kita kembali saja ke Majapahit. Kita laporkan peristiwa desa Segaluh ke hadapan Gusti Ramapati. Tapi aku yakin Demung Wira bersembunyi tidak jauh dari tempat ini. Benar, Rawedeng. Sebaiknya kita mengadakan persiapan lebih matang untuk menggerebek daerah di sekitar desa Segaluh ini, Rawedeng. Nah, Rayuyu, Rabanyak, dan kau Rapangsa, ayo kerahkan prajurit-prajuritmu. Kita kembali ke Majapahit. Hiya, hiya, hiya. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Kita kembali ke Majapahit. Iya, 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 iya. Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni juga sudah mendengar peristiwa mengenai Demung Wira sehubungan dengan pembunuhan Mahisa Taruna. Beberapa orang prajurit kepercayaannya telah melaporkan kepadanya. Arya Kamandanu kelihatan sangat prihatin, demikian pula Sakawuni. Aku tidak menduga Demung Wira akan berbuat nekat seperti itu. Aku juga sangat terkejut mendengar berita ini, Kakang. Tapi kukira Demung Wira mempunyai alasan yang kuat sehingga dia membunuh Mahisa Taruna. Mungkin dia telah masuk dalam perangkap atau jebakan yang sengaja dipasang oleh seseorang, Kakang. Benar, Wuni. Sekarang aku baru menyadari bahwa surat gelap itu ternyata ada buntutnya. Mungkin memang sengaja ada seseorang bermaksud menjebak Demung Wira. Dan sekarang ternyata jebakannya itu berhasil dengan baik. Demung Wira menjadi korban. Bukan hanya Demung Wira, Kakang. Kita semua menjadi korban. Majapahit ikut menjadi korban. Demikian pula Paman Lembu Sora adalah orang yang paling menjadi korban. Oh, kasihan beliau. Beliau harus diberitahu soal ini, Buni. Beliau harus mendengar peristiwa yang menyangkut diri anak buahnya. Siapa yang harus memberitahu, Kakang? Penjara dijaga ketat. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk untuk menengok Paman Lembu Sora. Aku harus ke penjara untuk menemui Paman Lembu Sora. Oh, apakah
hal itu tidak terlalu bahaya, Kakang? Kalau sampai kau tertangkap atau kehadiranmu terlihat orang, hal itu bisa menimbulkan kecurigaan bermacam-macam. Kita bisa dituduh bersekongkol dengan Demung Wira. Iya, memang benar, Wuni. Tapi biar bagaimanapun juga, Paman Lembusora harus tahu. Dan aku mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan kepada beliau. Kukira sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk pergi ke penjara. Baiklah, Kakang. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai kehadiranmu diketahui oleh anak buah Paman Ramapati. Aku akan menyusup dari arah belakang. Aku pergi dulu, Wuni. Baik, Kakang. Tapi jangan terlalu lama. Yang penting, Paman Lembusora tahu. Jangan membuang-buang waktu di penjara. Begitu kau sudah selesai melaporkan peristiwa itu, sebaiknya kau segera kembali, Kakang. Arya Kamandanu melangkah menyeberangi ruangan pendopo. Sakawuni mengantarkan sampai di pintu halaman. Arya Kamandanu berdiri sejenak. Matanya terpejam dan wajahnya menjadi tegang. Terasa pusarnya menjadi dingin. Tiba-tiba kakinya menggebrak bumi. Dan saat berikutnya, Arya Kamandanu berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Paman? Paman Lembusora. Saya datang, Paman. Oh, kau Kamandanu. Ada apa? Bagaimana kau bisa masuk kemari? Oh, saya menyusup melalui gapura belakang, Paman. Pasti ada sesuatu yang penting yang ingin kau sampaikan kepadaku. Benar, Paman. Dan hal ini menyangkut Demung Wira. Arya Kamandanu segera menceritakan perihal Demung Wira. Bahwa Demung Wira telah membunuh Maisa Taruna dan sekarang menjadi buron pemerintah Majapahit. Lembusora nampak sangat terpukul mendengar apa yang baru saja dipaparkan oleh Arya Kamandanu. Wajahnya menjadi murung dan matanya berkaca-kaca. Demung Wira. Demung Wira. Mengapa kau menempuh jalan itu? Bukankah Gajah Biru sudah memberikan contoh? Berapa kali aku berkata kepadamu, tapi akhirnya kau terperangkap juga. Kau terperangkap oleh nafsumu sendiri. Saya kira Demung Wira mempunyai alasan yang cukup kuat, Paman Lembusora. Apapun alasan yang digunakan oleh Demung Wira, aku tidak bisa menerimanya, Kamandanu. Dia tidak boleh membunuh semau-maunya, apalagi membunuh Maisa Taruna, putra kesayangan Nyai Kebo Anabrang. Aku tahu, Demung Wira bermaksud membelaku. Sebelumnya dia sudah datang ke penjara ini, dan dia juga mendengar apa yang kukatakan dengan jelas. Tapi rupanya dia tidak mau mengikuti nasihat dan petunjuk-petunjukku. Dia memilih caranya sendiri, cara yang brutal, cara yang biasa ditempuh oleh manusia berhati binatang. Saya menjadi sedih, Paman. Mengapa kita tidak bisa bersatu? Sekarang Demung Wira pergi dan mengikuti jejak Gajah Biru ataupun Kakang Ranggalawe. Setelah bersusah payah berjuang menegakkan negeri Majapahit, akhirnya satu persatu mereka pergi. Dan sekarang kita hampir tidak mempunyai kawan lagi, Paman Lembusora. Dengar, Kamandanu, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Ya, Paman. Jika kita ingin berjuang, kita tidak memerlukan kawan. Tapi itu bukan berarti kita menolak kehadiran seorang kawan. Maksudku, kita bisa berjuang kapan saja, di mana saja, baik sendirian ataupun dengan teman-teman kita. Jika kita mau berjuang dengan mengandalkan kawan, maka akhirnya kita akan mandek di jalan. Perjuangan itu mempunyai arti yang luas, Kamandanu. Yang penting kita mempunyai maksud-maksud baik terhadap Majapahit. Yang penting kita benar-benar mencintai negeri ini dan menghormati Gusti Prabu sebagai pucuk pimpinan. Iya, Paman. Hanya kadangkala saya menjadi bingung. Apa yang terjadi seringkali membuat kita semua kecewa. Apa yang terjadi seringkali bertentangan dengan keinginan kita semula.
Alangkah tenangnya, alangkah damainya Majapahit ini kalau kita semua bersatu padu. Jika kita semua bersatu, sayak saeko proyo. Jika kita satu hati dan satu perbuatan, saya yakin dalam waktu singkat, Majapahit akan berkembang pesat menjadi kerajaan paling megah di bumi Nusantara ini. Itulah yang kita harapkan bersama. Tapi mengapa terjadi hal-hal yang bertentangan sekali dengan keinginan kita dan telah memukul kita terus-menerus dengan kekecewaan demi kekecewaan? Sayang sekali. Kamandanu, membangun sebuah negeri itu tidak mudah. Mendirikan sebuah negeri juga bukan barang yang gampang. Tapi membangun dan melestarikan sebuah negeri jauh lebih sulit. Sekarang kita mengalaminya sendiri, bukan?